Perkenalkan, nama saya Eben Heiser Mbae, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tojo Una-Una. Baiklah, pada saat ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan atasan. Dalam hal ini, Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Wiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapak, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat Ibu. Ya, baiklah Ibu, saya akan melakukan wawancara. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu dalam sesi wawancara pada saat ini. Eh, Adapun hal-hal yang saya ingin tanyakan yaitu berkaitan dengan pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Baiklah Bu, pertanyaan saya yang sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih banyak Pak Iben sudah menjadikan saya salah satu narasumber. Jadi saya langsung jawab ya Pak. Ya, Nah, silakan, Bu. jadi cara saya mengidentifikasi kasus-kasus di mana dilema etika atau bujukan moral itu dilihat dari nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Artinya kalau Ya, misalnya ada nilai kebajikan yang saling bertabrakan atau saling bersinggungan itu berarti dilema etika. Sedangkan kalau ada nilai kebajikan versus bukan nilai kebajikan itu artinya iya, bukan moral. Jadi di iya, situ saya lihat kasus yang saya temui ini, saya identifikasi dulu. Kemudian kalau ada nilai kebajikan saling berbenturan berarti dilema etika. Seperti itu. iya. Berarti Ibu melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam kasus yang Ibu alami ya? Iya. Ya, baik. Kemudian, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, baik. Cara saya biasanya melihat, mengidentifikasinya itu melihat dari kasus yang saya temui. Jadi misalnya kalau Ya, ada dua nilai kebajikan di dalamnya, berarti saya perlu memutuskan memutuskan hal-hal yang atau memutuskan supaya tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Jadi itu adalah cara-cara saya. Memang ini agak sulit ya, ditentukan. Biasanya saya menggunakan mengutamakan kepentingan kelompok dulu ya, ya. dibanding kelompok individu. Jadi kalau tapi tidak di semua kasus Pak, di kasus-kasus tertentu kita identifikasi dulu kalau misalnya cocok untuk hal tersebut saya terapkan. Tapi kalau tidak saya menggunakan hal yang lain atau paradigma yang lain. Iya, berarti tergantung kasusnya ya, Bu. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah atau prosedur yang saya terapkan selain setelah Ya, melakukan identifikasi nilai-nilai kebajikannya, tentunya juga saya perlu mendatangkan atau mendudukan dua pihak yang terlibat konflik atau masalah. iya, Nah, kemudian setelah saya memutuskan, saya perlu menyampaikan keputusan saya kepada mereka karena mereka perlu tahu alasan saya kenapa saya memutuskan hal tersebut. Dan kemudian saya meminta mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan setelah apa yang saya putuskan supaya saya tahu apa yang mereka rasakan, apa dampak yang mereka rasakan. Apabila ada pihak tertentu yang merasa dirugikan, tapi iya, itu sudah solusi yang paling baik, saya akan menjelaskan bahwa ada alasan tertentu di balik keputusan ini. baik. Demikian, Pak. Berarti intinya langkah-langkah yang Ibu ambil siap untuk dipertanggungjawabkan ya, Bu? Iya, Pak. Iya. Kemudian, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, hal yang paling efektif selama menghadapi kasus seperti ini
saya Ya. melibatkan pihak yang konflik tadi, Pak. Jadi Ya. didudukkan, kemudian dipertemukan sama-sama, saya menyampaikan keputusan, kemudian saya minta mereka untuk menanggapi atau menyampaikan pendapat mereka terkait keputusan saya, supaya tidak ada hal yang berat sebelah, imbalance. Iya. Gitu, Pak. Itu adalah hal yang paling efektif menurut saya. Baik, berarti menghadirkan kedua pihak yang bermasalah ya. Iya, Pak. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini biasanya memutuskan, sebisa mungkin kita memutuskan suatu keputusan yang tidak merugikan pihak tertentu. Ya. Biasanya setelah kita memutuskan satu hal, biasanya ternyata ini seperti ini. Karena kita lihat dampaknya, ternyata tidak baik. Nah, itu yang sebisa mungkin kita coba hindari, Pak. Jadi makanya itu dilakukan beberapa langkah analisis pertama, kemudian bisa jadi itu juga melalui proses yang agak lama untuk memutuskan konflik atau keputusan atau permasalahan ini, karena kalau misalnya di waktu yang singkat biasanya takutnya kita itu salah memutuskan, Pak. Iya. Itu adalah tantangan tersendiri bagi saya. Iya, baiklah. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di sekolah atau di tempat kejadian, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung dari kasusnya, Pak. Ya. Kalau kasusnya agak ringan, itu bisa saya putuskan di tempat dengan melibatkan teman-teman. Ya. Tapi kalau kasusnya agak berat, itu saya bawa pulang ke rumah, saya putuskan di rumah, saya kemudian menimbang solusi satu, solusi dua, dan alternatif solusi yang lain. Saya timbang kalau misalnya seperti ini dampaknya di mana, kemudian pihak mana yang dirugikan. Nah, seperti itu kalau kasusnya yang agak berat. Ya. Kalau kasusnya agak ringan, biasanya seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, saya melibatkan rekan sejawat atau teman-teman di sekolah, karena mereka adalah bagian dari sekolah, mereka juga perlu dimintai pertimbangan atau pendapat mereka. Biasanya kita tidak pernah tahu. Solusi yang mereka tawarkan itu adalah solusi yang bisa menjawab semua konflik atau kasus yang kita hadapi saat itu. Iya, berarti tergantung berat tidaknya kasus yang Ibu hadapi ya. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya mungkin Ibu sudah sempat singgung di jawaban Ibu sedikit tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Ya, kalau kasus dilema etika ini bukan biasanya. Saya juga sering melibatkan teman-teman bagaimana solusinya, permasalahan atau kasus hadapi seperti ini, solusi yang bisa Bapak Ibu tawari seperti apa. Karena saya bilang tadi, Pak, bisa jadi mereka juga menawarkan solusi itu yang luar biasa menjangkau semua dua pihak yang berkonflik ini atau yang mempunyai masalah. Biasanya kan kita cuma memandang di satu sudut, mereka di sudut yang lain. Jadi mereka itu bisa mewarnai, memberikan solusi dari konflik yang kita hadapi. Iya, berarti dalam hal ini Ibu tetap juga mengandalkan rekan kerja ya Bu, untuk mendapatkan solusi yang luar biasa. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bu? Pelajaran penting yang pertama itu kita tidak boleh gegabah mengambil keputusan terhadap suatu konflik atau satu kasus. Biasanya kalau kita tanpa melalui analisa, tanpa melalui langkah-langkah yang biasanya efektif, itu merugikan satu pihak. Dan yang kedua, harus melibatkan orang lain.
Iya. bisa jadi rekan sejawat, bisa jadi uh, sekolah sendiri, nah atau tenaga-tenaga kependidikan yang ada di dalam lingkungan sekolah itu adalah hal yang wajib bagi saya dalam mengambil keputusan yang di dalamnya ada mengandung dilema etika dalam suatu kasus. Ya, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan pengalaman yang telah Ibu bagikan sangat luar biasa. Kiranya kita dapat memetik hal-hal yang positif ya dari pengalaman Ibu yang sangat luar biasa ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas waktu yang Ibu telah luangkan untuk memberikan kesempatan dalam wawancara pada saat ini. Semoga kedepannya kita semakin sukses dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Terima kasih, Bu. Amin. Ya, Ya, sama-sama, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Hafid? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu dalam kesempatan untuk mewawancarai atasan ataupun kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah. Dalam hal ini Pak Hafid sebagai ya wakil kepala madrasah. Dalam hal ini yang akan diwawancarai Pak mengenai pengalaman Bapak selama menjadi wakil kepala madrasah terutama dalam pengambilan keputusan Pak. Adapun ada beberapa pertanyaan ini Pak. Pertanyaan yang pertama saya tanyakan ke Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Pak. Oh, ya. Jadi terima kasih. Jadi ini ada selama pada proses mengidentifikasi kasus-kasus ini memang sebenarnya kalau kita lihat dari kasusnya ini sebuah pelajaran baru. Ya. Karena dahulu pernah saya juga memimpin dan sampai hari ini juga saya sebagai Wakasek pada proses pengambilan keputusan itu di kasus-kasus yang berupa dilema etika maupun moral itu tidak terlalu terbaca karena memang belum membudaya, artinya belum juga saya ketahui tentang prosesnya. Iya. Nah, Oh ya. sekarang kita bersama bahwa yang utama sekali itu kasusnya kita identifikasi dulu. Identifikasi. Rumit dan seperti itu. Iya. Baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak? Nah, pada proses ini yang pertama saya cek itu Ya. Yang mana yang lebih dulu didahulukan. Misalnya kasusnya ada persoalannya yang lebih berat kemana. Nah, misalnya pada proses dua kasus yang berhubungan dengan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Yang mana yang paling baik? Itu yang duluan yang saya jalankan. Itu perhitungan pertama. Yang kedua, hitung berdasarkan kepuasan yang atas hasilnya itu. Yang terakhir dari keputusan itu saya melihat di mana penganggarannya, yang mana yang lebih kecil. Jadi kalau penganggarannya lebih kecil itu yang lebih diduluankan. Oke, baik Pak. Kemudian ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya pertama yang saya lakukan itu rapat bersama karena saya selaku Wakasek. Setiap kasus itu saya cerna dulu sendiri, saya pikirkan sendiri. Analisis. Kemudian saya ajukan ke kepala sekolah untuk dimintakan pendapat. Setelah selesai dari itu, biasanya kepala sekolah langsung buat
rapat, atau atas usulan saya langsung rapat bersama musyawarah. Nah, kemudian kita tentukan kemana arah kebijakannya. Apakah kita yang mana, itu tergantung dari hasil keputusan bersama. Berarti langkah awalnya yaitu membuat rapat terlebih dahulu ya Pak. Ya, konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Konsultasi kemudian ya membuat rapat. Kemudian membuat rapat. Iya, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Jadi untuk hal-hal yang efektif ini kan dilema etika ini kan berhubungan dengan salah benar. Sementara kalau moral itu kan benar dengan benar. Kalau pada proses dilema etika, otomatis kita harus ambil kasus yang berdasarkan aturan. Oh iya. Nah, aturan itu kita berpegang teguh. Apa gunanya dibuatkan aturan kalau kita tidak pegang teguh aturan? Seperti itu. Berarti berpegang teguh pada aturan ya Pak? Iya, berpegang teguh pada aturan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Tantangannya. Jadi tantangan terbesar sebenarnya, Pak, yaitu antara perasaan. Iya. Di mana ada, kalau misalnya ada kasus yang bersangkutan buat kesalahan, terus kita mau putuskan, tapi orangnya itu sangat dekat dengan kita. Itu yang bertentangan sekali. Urusan perasaan ini yang bertentangan. Iya. Itu yang sulit. Berarti masalah perasaan ya, Pak? Ya, masalah perasaan. Iya. Kemudian, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di sekolah atau di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, jadi kalau tergantung kasusnya. Kalau Ya. misalnya kasusnya itu berhubungan dengan orang luar, misalnya kasusnya hanya ada di sekitaran sekolah, berarti langsung diselesaikan saat itu. Mengundang yang bersangkutan. Kemudian kita proses. Tapi ketika sudah berhubungan dengan orang luar, maka pasti kita buatkan jadwal tersendiri. Biasanya langsung dibuatkan surat undangan kepada yang bersangkutan, kita tunggu misalnya besok atau lusa, baru kita putuskan. Seperti itu prosedur. Berarti tergantung cakupan kasusnya ya Pak? Ya, tergantung cakupan kasusnya. Iya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Kan kalau posisi saya sebagai Wakasek, biasanya saya lebih merujuk kepada pimpinan kepala sekolah. Oh iya. Setelah itu saya merujuk ke pengawas. Yang terakhir kita merujuk pada perasaan salah satunya orang tua. Seandainya saya terjadi seperti itu, bagaimana perasaan saya? Ya, seperti itu tokoh-tokohnya. Berarti kepada atasan, pengawas, kemudian kita menempatkan posisi sebagai orang tua, seperti itu ya Pak? Iya, kita tempatkan posisinya bagaimana kita dalam posisi seperti itu. Iya, baik Pak. Kemudian mungkin ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Pelajaran yang paling berharga buat saya dalam proses pengambilan keputusan dilema etika ini yaitu segala sesuatu diputuskan berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya untuk meluruskan suatu proses harus ada aturan yang kita tetapkan. Jadi ada prosesnya, pasti ada aturan. Kita tetapkan pada aturan, pasti berjalan bagus. Iya.
Berarti segala sesuatunya kita sebisanya berpatokan pada aturan yang ada ya Pak. Betul. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Kiranya apa yang telah kita lakukan ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua dan semoga ke depannya Bapak selalu diberi kesehatan dan karir semakin dimudahkan. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat malam Pak. Berikut Adalah analisis hasil wawancara Wakil Kepala SMP Negeri 3 Togean, Ibu Wiska SPD. Yang pertama kita ketahui terlebih dahulu, ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian ada 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat keputusan, dan refleksikan. Berikut hasil analisis wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, responden sudah dapat membedakan kasus dilema etika dengan kasus bujukan moral dengan baik, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam sebuah kasus. Kemudian responden dapat memahami beberapa paradigma yang terjadi dalam sebuah kasus. Dalam hal ini, ketika wawancara, responden sering menyinggung individu lawan kelompok dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian responden sering menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, yaitu diupayakan tidak ada yang dirugikan, dan berpikir berbasis rasa peduli, yaitu responden sering mengutamakan kepentingan kelompok atau kepentingan orang banyak. Kemudian responden mampu menerapkan sebagian besar 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam hal ini, responden menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kasus sehingga beliau memahami kasus tersebut termaksud dalam dilema etika ataupun termaksud di dalam bujukan moral. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Dalam hal ini, beliau juga mampu mengidentifikasi oknum-oknum atau individu yang terlibat di dalam sebuah kasus. Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta yang relevan. Dalam hal ini, ketika wawancara, responden mengatakan bahwa dia menganalisis dengan hati-hati sehingga dapat mengumpulkan fakta yang relevan. Kemudian pengujian benar atau salah dan pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, dalam hal ini responden sudah bisa membedakan antara bujukan moral dan dilema etika. Selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi dalam hal ini ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, dan berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, responden sering menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian investigasi opsi trilema. Dalam hal ini responden juga memanfaatkan
rekan-rekan kerja untuk mendapatkan masukan-masukan yang sekiranya bisa dijadikan sebagai opsi trilema. Kemudian yang kedelapan, membuat keputusan setelah berdasarkan hasil musyawarah, responden berupaya dapat membuat sebuah keputusan. Dan yang terakhir, responden juga setelah membuat keputusan saling melakukan refleksi untuk melihat apakah keputusan yang telah diambil benar-benar keputusan yang terbaik, tidak merugikan banyak pihak, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, daftar tugas checklist refleksi wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara. Nah, di sini ada, dalam hal ini yang menarik adalah responden mampu menerapkan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Dan hal ini jarang dapat dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil wawancara pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Di sini ada, di mana ada dua responden pimpinan yang diwawancarai, yaitu Ibu Wiska dan Pak Hafid. Perbedaannya adalah Ibu Wiska dalam pengambilan keputusan sering menggunakan prinsip hasil akhir dan rasa peduli, sementara Bapak Hafid lebih mengutamakan prinsip berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Nah, berdasarkan hasil wawancara, mereka berkomitmen untuk menggunakan prinsip yang mereka pegang dalam kehidupan mereka masing-masing. Untuk Pak Hafid lebih mengutamakan berpikir berbasis peraturan, sementara Ibu Wiska lebih cenderung menggunakan berpikir berbasis hasil akhir dan berbasis rasa peduli. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda? Nah, setelah memperoleh ilmu melalui modul yang dipelajari, saya akan kembali ke tempat tugas dan ketika mendapatkan kasus dilema etika maupun bujukan moral, saya akan berupaya menganalisis dengan baik dan menggunakan ilmu-ilmu yang telah dipelajari melalui modul 3.1. Kemudian kejelasan suara, tulisan video, blog naratif Anda, format apa yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini saya sajikan hasil wawancara dan analisisnya melalui format video, dan saya berupaya untuk menampilkan kejelasan suara dan kejelasan gambar. Kemudian yang terakhir, durasi waktu, panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara. Nah, dalam hal ini saya berupaya untuk menggunakan waktu seefisien mungkin.